Umat Yahudi dan Nasrani merubah ayat-ayat Allah untuk membenarkan mereka mengambil perhiasan dunia ini. Maka disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13 diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dirubah, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan pada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini orang Yahudi dan Nasrani merubah ayat-ayat Allah. Taurat, Injil dirubah, banyak dirubah. Maka di dalam kitab mereka, contoh salah satu kitab Injil, di sana ada ucapan Nabi Isa alaihissalam, ada firman Allahnya, ada ucapan Paulus, ada ucapan Yohanes. Jadi ada ucapan-ucapan raja-raja. Itu campur di sana. Beda dengan Quran yang Allah sendiri telah bersumpah menjaga ayat-ayatnya. Maka Allah menjaga Al-Quran agar tidak ada yang mengubah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi walaupun Al-Quran hari ini nggak bisa dirubah, manusia mengubah tafsirnya untuk membenarkan mereka mengambil perhiasan. Makanya hari ini bicara tentang belajar Quran, jangan sendiri. Jangan sendiri, nanti kamu tahu isinya akhirat semua, nanti bingung. Kamu kan tujuannya dunia. Jangan pelajari Quran sendiri. Karena apa? Nanti kamu tahu isinya akhirat semua. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 27. Dan bacakanlah Muhammad apa yang telah diwahyukan padamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Terus, walaupun Allah menjaga Quran, yang satu huruf saja dirubah, pasti akan ketahuan. Bahkan kalau mau merubah itu nggak bisa. Tetapi Rasulullah menyampaikan demikian. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke lubang dob yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim 2669. Maka dari hadis ini diterangkan bahwasanya umat Muslim, umat Islam akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi Maka umat Yahudi menyimpangnya dari ajaran tauhid itu karena apa? Perhiasan dunia. Hari ini umat Islam yang jelas-jelas di dalam Quran surat At-Takasur gak boleh bermegah-megahan karena pasti akan menyesatkanmu, akan melalaikan kamu. Hari ini umat Islam berlomba-lomba membangun gedung yang bermegah-megah. Apa mereka tidak mengikuti ajaran Yahudi Nasrani? Mengikuti ternyata hari ini. Bahkan Yahudi dan Nasrani merubah ayat-ayat Allah. Umat Islam hari ini mentafsirkannya, yang merubahnya. Jadi merubah tafsirnya, dirubah walaupun secara huruf Arab itu nggak bisa dirubah, tapi tafsirnya yang dirubah. Seakan-akan bermegah-megahan dalam ketaatan itu halal, seakan-akan agama itu untuk mencari perhiasan dunia. Sekarang banyak orang yang mengatakan kalau kita bertakwa, Allah akan membuka pintu rizki dari arah yang tidak terduga-duga.
Jadi seakan-akan kalau miskin itu akibat perbuatan dosa. Kalau demikian cara pandangnya, Rasulullah hidup miskin apakah banyak dosa? Jadi kita menegaskan bahwa sekali lagi perhiasan dunia itu tidak haram. Perhiasan dunia tidak haram, tetapi engkau terlaknat saat menggunakannya hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32 diterangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Kita boleh kerja, nyari penghidupan, nyari perhiasan dunia segala macam. Tapi gunakan untuk apa? Itu yang menjadikan haram atau halalnya itu penggunaannya. Saudara gunakan untuk mabok, untuk nyandu, untuk segala macam, haram. Tapi kalau saudara gunakan untuk zakat, infak, sedekah, itu yang dianjurkan. Bahkan surat At-Takasur juga jelas, berlebih-lebihan, bermegah-megahan, itu juga haram bagi orang yang mengharapkan jannah. Karena ayatnya jelas, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, telah menyesatkan kamu, sampai kamu masuk ke dalam. Itu jelas. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor 2322 diterangkan, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, semuanya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukung zikir itu, orang alim dan orang yang belajar. Maka dunia ini akan menjadi rahmat, keberkahan, kalau digunakan dalam rangka itu. Bahkan kita manusia juga terlaknat. Saya terlaknat, saudara terlaknat, jika kita mengingkari ayat-ayat, jika kita tidak mau berzikir, kita tidak mau belajar, kita nggak mau beribadah pada Allah, kita terlaknat. Maka tergantung kita menggunakannya. Kita untuk menggapai jannah itu memang dengan dunia. Jadi bukan berarti saudara berhenti kerja. Tapi kalau bekerja itu melalaikan saudara, ya sudah. Akhirat itu lebih baik, lebih utama. Tapi hari ini demi dunia melalaikan akhirat. Makanya ada orang yang bilang, wah saya kalau enggak, kita kalau umat Islam kalau enggak kaya, bagaimana kita mau sedekah? Bagaimana kita mau infak? Bagaimana kita mau zakat? Kayak gitu enggak? Itu orang kikir. Dia mau zakat, infak, sedekah nunggu kaya. Emang hanya orang kaya yang bisa ngeluarin zakat, infak, sedekah? Rasulullah miskin tapi mampu berbagi. Sahabat-sahabat Nabi memang awal mula mereka adalah orang kaya, tetapi dengan kekayaannya untuk apa? Mentegakkan agama. Jadi mereka hidup zuhud terhadap dunia. Harta melimpah tapi digunakan untuk mentegakkan agama. Dia tidak bermegah-megahan, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Saudara punya 50.000, telan sendiri, 100.000 telan sendiri, 1 juta telan sendiri, puluhan juta telan sendiri. Itu orang kikir itu. Nggak harus nunggu kaya, berbuat baik itu nggak harus nunggu kaya. Maka kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, saya hidup miskin, tapi bisa sedekah, nggak harus nunggu duit 1 juta dulu, punya 50.000. Kalau emang udah cukup makan, lah kenapa tidak dizakatin, sedekain? Jadi lemahnya umat Islam hari ini, saat ini, itu karena apa? Terjangkiti penyakit wahan.
Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, bahwasanya hampir saja umat-umat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti orang-orang lapar mengerumuni piring makanan. Kami bertanya, apakah karena saat itu kami golongan yang minoritas atau sedikit? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian saat itu banyak, tapi kalian adalah seperti buih sungai. Rasa ketakutan telah dicabut dari hati musuh kalian, dan penyakit wahan disemayamkan dalam hati kalian. Kami bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut. Umat Islam harusnya kembali lagi, tujuan hidupnya adalah akhirat, ini mah udah dunia, udah pada milih dunia. Yahudi dan Nasrani sudah pernah terjadi itu. Hari ini benar-benar mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Syariat tauhid adalah syariat Allah, di mana manusia disyariatkan hanya taat tunduk dan patuh hanya kepada Allah atau hanya menyembahnya. Itulah makna tauhid. Maka di Quran surat Al-An'am 162, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini sangat jelas. Orang kalau benar-benar mentauhidkan Allah, itu pasti inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk. Ini namanya, ini landasan kita mentauhidkan Allah. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena dalam menjalankan agama. Ini juga sangat jelas, ini perintahnya seperti itu. Di ayat yang lain, dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 dan 53. Jadi kalau di sini diterangkan di ayat ini, kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, kalau kita benar-benar mentaati Quran, Allah akan menyatukan kita umat Islam. Kenapa? Isi dari Al-Quran, isinya adalah bagaimana kita menapaki jalan dunia ini menuju akhirat. Kita tidak diajarkan untuk serakah terhadap dunia ini. Kita disuruh zuhud terhadap dunia ini. Sedangkan pangkal dari segala perbuatan dosa, perselisihan, perpecahan, peperangan, perbudakan atau apapun itu pangkalnya adalah cinta dunia. Andai manusia hanya mentauhidkan Allah, andai manusia hanya mentaati Allah, mentaati Quran, mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya, maka Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Ketika umat Islam benar-benar mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya, maka akhlak mulia adalah tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Sementara radikalisme, terorisme, terus apa lagi? Banyaklah memenya itu. Itu lahir dari memilah-milah ayat-ayat Al-Quran. Penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran menjadi sebab perselisihan dan perpecahan. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu karena agama sudah menjadi alat untuk menggapai perhiasan dunia. Kalau seandainya kita nggak ada kepentingan terhadap dunia ini, nggak akan ada penyimpangan. Orang kita lahir, kita diciptakan oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah. Itu tahu semua orang kan tahu akan mati. Tapi kok berani sama yang menciptakan, membantah. Sampai-sampai ayat-ayat Allah dibikin lemah, dibikin bengkok.